Kalau saya lihat sih, iya, ini adalah dampak dari sesuatu yang tak kasat mata, yang mana ketika saya melihat lalu saya membaca dengan nama ketika Nikita Mirjani, ini persoalannya kurang lebih hampir memakan 7 tahunan yang lalu. Dan ini dampak dari semua yang seseorang menyebutnya adalah teluh sadapur. Teluh sadapur itu seseorang yang mengirimkan karena dia tidak bisa memberikan respon kepada Nikita Mirjani atau disebut sihir kepada Nikita Mirjani. Pada akhirnya yang disebut sihir itu larinya ke rumah. Nah, siapa di rumah tersebut yang ada di lokasi tersebut? Nah, itu tadi keluarganya, ada Nikita, Mbak Nikita, ada pembantunya, ada anaknya, tetapi saya lebih dominan ke anak yang bernama Loli. Jadi ini adalah dampak dari sesuatu yang tak kasat mata atau yang disebut teluh sadapur. Begitu. Pada ini dikirim sama siapa sih Ki? Kok bisa apakah karena ada perang bisnis atau seperti apa nih Ki? Ini persoalan sakit hati sih. Jadi ada bahasa yang tidak mengenakan mungkin ya seseorang tersebut. Ini orang terdekatnya dia juga gitu. Orang terdekatnya dia ini adalah sosoknya perempuan. Ini sudah lama sekali dan saya katakan sangat hebat karena ini akan terus terjadi kepada Mbak Nikita Mirjani. Akan tetapi ini kenapa Mbak Nikita ini susah untuk diberikan respon atau yang disebut tuh, karena Mbak Nikita Mirjani ini orangnya rajin juga untuk memberikan sebuah royalti atau sebuah sodako kepada orang-orang yang tidak mampu. Pada akhirnya sesuatu yang dibilang tadi sihir itu dampaknya kepada orang-orang terdekatnya, seperti anaknya, orang-orang pembantunya, seperti itu. Ini yang saya lihat ya, yang terkena dulu. Kalau untuk membuka aura dari Nikita sendiri, apa sih yang dilihat Ki? Aki melihat ada sosok apa, dia bisa bersifat makanya seperti itu, lalu ada apa aja sih lawan-lawan yang dia hadapi gitu Ki? Oke, tadinya saya mau menggambarkan sosok-sosok makhluk yang ada di Nikita Mirjani, bahkan di rumahnya juga ada. Boleh saya menggambarkan di sini? Boleh Ki. Boleh ya. Jenis makhluknya ada beberapa macam, cuman saya bisa menggambarkan dua yang terlihat dari sosok Mbak Nikita Mirjani, tetapi dampaknya itu ada di halaman rumah yang besar ini. Kepalanya gede banget, tetapi badannya kecil. Nah, ini yang masuknya ke Loli. Jadi ada kayak ada semacam tanduk, tetapi bukan tanduk. Dan ini makhluknya ini sangat gembira dengan kejadian seperti ini. Kalau kita urut dengan sesuatu ini tidak bisa kita takar dengan secara logika ya, karena seseorang yang terkena dampak sihir biasanya tidak meyakini dan seseorang tersebut tidak merasa, karena tadi ulah si sesuatu yang terkasat mata ini atau yang disebut teluh sadapur. Nah, kenapa saya sebut teluh sadapur? Karena banyak sekali makhluk tak kasat mata yang tidak menyukai Mbak Nikita Mirjani. Pada akhirnya seseorang yang ada di ruangan itu atau di lingkungan tersebut terkena dampaknya. Kenapa harus mengerucut ke Mbak Loli atau ke Kak Loli? Karena Loli ini mempunyai elemen yang bersifat angin. Jadi orangnya bisa ke sana, bisa ke sini tanpa batas. Siapa yang bisa menahan angin? Untuk saat ini tidak ada. Dan hanya bisa merasakan saja, tetapi tidak bisa melihatnya. Inilah anaknya ini yang saat ini mempunyai problem dengan pasangannya dan berakibat ke orang tuanya. Begitu. Nih, kalau untuk Loli sendiri nih, apakah benar dia mendapat guna-guna juga dari Fadel sehingga jatuh
cintanya begitu gelap? Padel ya. Padel. Kalau kita melihat padel ini adalah orang nggak terkena sih, nggak terguna-guna dari padel, tetapi padel adalah orang yang mempunyai elemen disukai. Jadi ketika seseorang yang bersentuhan dengan padel, apalagi maaf sampai ada bahasa cium, seseorang tersebut susah untuk melupakannya. Ini padel ini tidak menggunakan asihan yang saya lihat ya, tidak menggunakan rampe-rampe. Padel itu sendiri mempunyai elemen yang banyak disukai oleh makhluk. Jangankan makhluk tak kasat mata, makhluk hidup pun menyukainya gitu. Begitu pun sebaliknya. Makhluk hidup menyukainya sampai makhluk tak kasat mata menyukainya, menyukai padel. Kalau saya lihat ya. Dan padel mempunyai elemen yang begitu besar. Padel ini seseorang yang seperti Loli, ini akan susah untuk melupakan padel. Terkecuali Loli tersebut bisa diruat dengan melalui tadi tata cara yang diyakininya gitu. Untuk si Fadel ataupun nulis, kenapa nih akhirnya mereka bisa menjadi pecah kayak begini, maksudnya jadi heboh? Apakah memang aura mereka berdua bertolak belakang atau seperti apa nih? Iya, bertolak belakang. Aura Loli dan aura Fadel ini sangat bertolak belakang, tetapi ini adalah sebuah dampak. Saya sebutkan ini dampak lagi. Dampak seseorang yang tidak menyukai Loli dan dampak seseorang yang tidak menyukai Padel. Padel itu saya lihat tetap dia itu mau bagaimanapun tetap saya katakan sangat jelek ya, karena mencoba untuk masuk ke keluarga yang semestinya jangan ikut masuk ke situ gitu. Tapi Padel